Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Nurdin dalam channel Manasik Haji Gratis. Bagi Anda yang baru saja berjumpa dengan channel ini, saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, dan semoga Anda betah. Agar Anda tidak ketinggalan dengan video berikutnya, maka saya mohon dengan ikhlas untuk subscribe, like, dan share. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas sebuah topik menarik dalam masalah haji, yaitu bekal, ya. Tentu para jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci membawa bekal, ya. Ada bekal pakaian secukupnya, ada bekal jaket, kaos kaki untuk menghadapi musim dingin, ada bekal alat-alat mandi, ada juga bekal makanan-makanan ringan, termasuk juga obat-obatan dan lain-lain, ya, obat-obatan, makanan, kemudian tentu membawa HP dan charger, ya, dan lain-lain. Itu semua tidak salah, ya, itu semua tidak salah dan baik, ya, baik. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, yaitu bekal menuju akhirat, ya. Di samping bekal-bekal yang kita persiapkan untuk keperluan duniawi, ya, di mana kita perlu makan, perlu tidur, perlu berkomunikasi, dan lain-lain, maka kita juga harus membawa bekal untuk berjalan menuju akhirat, yaitu sebaik-baik bekal adalah takwa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farda fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Penggalan ayat yang terakhir berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, ya, berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jadi semua bekal yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu pakaian, selimut, kaos kaki, kemudian untuk menutup kulit, ya, dengan vaselin, kemudian obat-obatan, makanan ringan, HP, charger, itu semuanya penting, ya. Tetapi yang terpenting adalah bekal takwa. Bagaimana kita lihat para ahli tafsir menjelaskan, Imam Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu penduduk Yaman melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak membawa bekal, dan mereka berkata, kami adalah orang-orang yang bertawakal, ya. Kami tidak mau bawa bekal apa-apa, kami bertawakal pasrah saja, ya. Mungkin prinsip mereka gini, saya kan tamu Allah, sedangkan Allah tuan rumah, masa Allah tidak menjamu saya? Mungkin prinsip mereka begitu, makanya tawakal saja. Maka Allah menurunkan firman-Nya, ya. Setelah orang-orang Yaman menjawab bahwa kami adalah orang-orang yang bertawakal, kami pasrah saja, ya. Mau lapar, mau haus, mau apa, terserah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, ya. Artinya berbekallah di sini adalah bekal secara duniawi, secara umum, ya. Makanan, minuman, dan pakaian, ya. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Ibnu Jarir dan Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu jika mereka, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, berihram dan mereka membawa perbekalan, mereka membuangnya dan menyiapkan perbekalan baru. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka mereka pun dilarang melakukannya, ya, yaitu membuang perbekalan, ya, karena mungkin mereka merasa, wah, ini kan urusan dunia, sedangkan saya kan mau menghadap akhirat, jadi saya nggak perlulah bawa bekal-bekal dunia, ya. Ternyata perbuatan itu dilarang, dan mereka diperintahkan untuk menyiapkan bekal berupa tepung, kemudian sawik, ya, sawik itu tepung juga, tapi tepung yang elit, tepung yang enak, ya, dan roti, ya. Jadi ternyata mereka diperintahkan untuk membawa tepung yang enak dan roti.
Nah, oleh karena itulah maka setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka membekali diri untuk melakukan perjalanan di dunia, yaitu dengan membawa makanan, minuman, makanan ringan, ya, selimut, baju, alat-alat mandi dan seterusnya, Allah membimbing mereka untuk membekali diri menuju negeri akhirat, yaitu dengan bekal takwa, ya. Agar hajinya benar-benar mabrur, agar hajinya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar di akhirat kita dibalas dengan jannah, dengan surganya, maka bekal yang satu ini tidak boleh ditinggal, ya. Bahkan ini yang mutlak, yaitu bekal takwa. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, sesungguhnya di Mekah itu banyak sekali orang-orang yang berhaji tapi tidak membawa uang, ya. Karena mungkin mereka haji Nurdin, ya, Nurdinas, atau mungkin haji kosasih, ongkos dikasih, ya. Ongkos haji saja yang dikasih, tetapi bekalnya tidak dikasih, ya, sehingga banyak yang mereka, ya, yang penting mereka prinsipnya yang penting saya ibadah lah, soal beli oleh-oleh segala macam, toh makan kan sudah dijamin oleh pemerintah RI dan juga oleh pemerintah Saudi, ada ransum, jadi ngapain saya harus bawa uang, lagian saya nggak punya uang, ya. Jadi ternyata yang tidak bawa bekal itu banyak, ya. Ada juga yang membawa uang 1 juta, ada yang bawa puluhan juta, bahkan ada yang bawa ratusan juta. Nah, subhanallah, ya. Nah, apa bekal menuju akhirat? Yaitu takwa. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26 tentang warisha, yaitu pakaian yang indah untuk perhiasan. Jadi manusia dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang indah, terutama pada saat masuk masjid, ya. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, ya, pakailah pakaian yang bagus, yang indah ketika masuk rumah Allah, masjid, ya. Wa libasut taqwa dzalika khair, kemudian pakaian takwa itulah yang terbaik, ya. Jadi memang kita perlu menggunakan pakaian yang paling bagus ke masjid, jangan pakaian yang kumel, lusuh, ya, kucek, ya, tetapi pakaian yang bagus, yang baru. Kalau tidak ada yang baru, ya tidak apa-apa, yang lama tapi yang bagus, ya. Tapi yang lebih dari itu, yang terbaik adalah pakaian takwa, ya, pakaian takwa. Dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Setelah Allah menyebutkan pakaian yang bersifat material, ya, Dia membimbing mereka kepada pakaian yang bersifat maknawi, yaitu kekhusyuan, ketaatan, dan ketakwaan. Jadi 3 poin inilah yang merupakan pakaian takwa, ya, ketakwaan, ketaatan, dan kekhusyuan. Sehingga ketika kita berhaji, kita usahakan khusyuk, ya, baik di saat tawaf, sa'i, baik di saat melontar jumroh, baik di saat mabit di Mina, baik di saat wukuf di Arafah, itu diharapkan khusyuk, sehingga melahirkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi khusyuk, taat, dan takwa ini merupakan pengertian pakaian takwa secara maknawi. Kemudian dia menyebutkan bahwa pakaian terakhir ini lebih baik dan lebih bermanfaat dari pakaian yang pertama. Ya, jadi pakaian yang pertama adalah pakaian lahiriah, ya, baju, jaket, kain sarung, tetapi pakaian takwa adalah pakaian batin, yaitu memiliki kekhusyuan, ketaatan, dan ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai ulul albab, hai orang-orang yang berakal, hai orang-orang yang memiliki akal dan memiliki pemahaman, ya. Takutlah akan hukuman, takutlah akan siksa dan azabku bagi orang-orang yang menentang dan tidak mau menjalankan perintahku, ya. Wahai orang-orang yang menentang, tidak mau menjalankan perintahku, takutlah kepada hukumanku dan azabku. Ya ulil albab, hai orang-orang yang memiliki akal dan memiliki pemahaman. Nah, demikianlah bekal takwa dan pakaian takwa itu yang terpenting di dalam kita menuju perjalanan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.